Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winnie Mailani. Saya dari kelas 08 TPLM 001. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang sistem bersensor ganda, di mana ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Pertama, saya ingin menjelaskan apa itu sistem bersensor ganda. Sistem bersensor ganda adalah suatu sistem yang menggunakan lebih dari satu channel sensor dalam interaksinya. Pada kegunaan dari sistem sensor ganda ini yaitu dalam penggunaan saluran sensor secara bersamaan akan meningkatkan bandwidth interaksi antara manusia dan komputer. Selanjutnya, di sini akan ada beberapa materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu usable sensory input, multimodal dan multimedia system. Yang kedua, pengenalan perkataan. Yang ketiga, pengenalan tulisan tangan. Yang keempat, teks, hypertext, dan hypermedia. Yang kelima, animasi dan digital video. Yang keenam, pengenalan gerak dan computer vision. Yang ketujuh, aplikasi multimedia system. Dan yang terakhir, virtual reality. Masuk ke materi yang pertama yaitu usable sensory input. Dalam usable sensory input, terdapat 5 sensor, yaitu yang pertama sensor penglihatan, yang kedua sensor suara, yang ketiga sensor pendengaran, yang keempat sensor rasa, dan kelima sensor bau. Dalam sensor penglihatan ini, yaitu sensor yang paling utama dan paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, sensor suara. Sensor suara merupakan sensor yang sangat terbatas digunakan pada interface, misalnya suara beep yang digunakan sebagai warning. Selanjutnya, sensor pendengaran. Pada sensor ini merupakan sensor yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, sensor rasa. Sensor rasa merupakan sensor yang paling jarang digunakan. Yang kelima, sensor bau. Sama seperti sensor rasa, sensor bau juga jarang digunakan. Multimodal dan multimedia system. Dalam multimodal, sistem ini dikembangkan untuk memanfaatkan indera alami manusia. Sistem multimodal menggunakan lebih dari satu cara untuk merasakan atau berkomunikasi. Sistem ini juga lebih memberdayakan penggunaan auditory channel. Contohnya, seperti penglihatan dan pendengaran. Pada pemroses teks kata-kata yang ditampilkan di layar itu dapat diucapkan. Selanjutnya, multimedia system. Sistem ini menggunakan banyak media yang berbeda untuk menyampaikan informasi. Contohnya seperti suara, video, teks, grafik, icon, dan animasi. Sistem ini juga sering disebut sebagai sistem multimodal. Contohnya seperti sistem pengajaran berbasis komputer yang dimana menggunakan video, animasi, ataupun teks. Selanjutnya, pengenalan perkataan. Perkataan atau speech pada interaksi digunakan dalam keadaan ketika tangan kita sibuk, diinginkan mobilitas, atau ketika mata kita harus memperhatikan sesuatu pada kondisi tertentu yang dimana tidak memungkinkan kita untuk menggunakan keyboard. Dalam pengenalan perkataan ini terdapat 4 bagian, yaitu yang pertama, struktur perkataan, yang ketiga, pengenalan perkataan, yang keempat, perkataan buatan, yang ketiga, perkataan buatan, yang keempat, non-speech, di mana non-speech ini digunakan sebagai alarm atau warning. Penampilan informasi yang redundan dapat meningkatkan kinerja user. Contohnya, seperti user dapat mengingat suara yang mencerminkan icon tertentu, tetapi bukan menampilkan visualnya. Selanjutnya yaitu pengenalan tulisan tangan. Tulisan tangan setiap manusia itu pasti berbeda dan pasti berubah setiap harinya. Ini dapat menimbulkan kesulitan untuk sistem dalam proses pengenalan yang bekerja dengan mencoba mengidentifikasi baris per baris yang berisikan teks dan kemudian mengklasifikasikan gambar digital ke dalam karakter individu. Tapi dengan begitu, ketika tulisan ditulis secara individual dengan sedikit pemisahan, kesuksesan sistem menjadi lebih layak. Walaupun sistem harus dilatih untuk mengenali karakteristik bermacam-macam user, ada banyak solusi yang diusahakan pada speech recognition. Juga dicoba pada handwriting recognition system dan begitu pula sebaliknya. Seperti speech, tulisan tangan adalah bentuk komunikasi yang alami. Tulisan tangan menggunakan alat yang sama untuk memberikan input tekstual dan grafis. Teknologi yang digunakan adalah tablet digital.
di mana coretan yang ditulis dengan pena diubah menjadi serangkaian koordinat kira-kira 1/30 detik. Gerakan cepat menghasilkan poin lebih sedikit daripada gerakan lambat. Selanjutnya yaitu materi teks, hypertext, dan hypermedia. Yang pertama, teks. Teks adalah format output umum yang berguna dalam berbagai situasi, memaksa pembaca ke dalam perkembangan linear yang ketat tentang apa yang terbaik tidaklah ideal. Yang kedua, hypertext. Hypertext adalah bangunan blok teks dalam link atau jaringan yang dapat dicari dalam berbagai cara yang berbeda. Selanjutnya, hypermedia. Hypermedia system adalah sistem hypertext yang menggabungkan media lain seperti ilustrasi, fotografi, video, dan suara. Hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa user dapat membaca dokumen dengan cara yang dirasa paling baik untuknya. Hypertext dan hypermedia adalah satu jaringan simpul yang berisikan informasi dalam bentuk teks, grafik, video, sound, dan lain-lain yang dihubungkan dengan link yang disebut juga sebagai cross-reference atau citation. Hypertext umumnya diterapkan untuk aplikasi teks, sedangkan hypermedia umumnya digunakan untuk sistem yang meliputi media lainnya, terutama sound dan video. Selanjutnya yaitu materi animasi dan digital video. Yang pertama, animasi. Animasi adalah elemen yang paling umum dalam sebuah sistem. Dalam menggunakan animasi, kita dapat memindahkan ataupun mengubah gambar secara bersamaan. Contohnya seperti kursor, seperti animasi kursor, jam, icon jam kaca, ataupun kartun yang menunjukkan pekerjaan yang sedang berlangsung. Selanjutnya yaitu digital video. Digital video merupakan representasi elektronik dari gambar visual bergerak atau video dalam bentuk digital yang dikodekan. Video digital ini berbeda dengan video analog, di mana video analog itu merepresentasikan gambar visual bergerak dengan sinyal analog. Video digital ini terdiri dari serangkaian gambar digital yang ditampilkan secara berurutan. Penggunaan video akan memperluas potensi antarmuka dan memberi desainer alat tambahan dan cara lain untuk menampilkan informasi. Selanjutnya yaitu pengenalan gerak dan computer vision. Gerak merupakan komputer interaksi manusia dan komputer yang menjadi pusat perhatian dalam sistem multimodal. Mengontrol komputer dengan beberapa gerakan merupakan keuntungan dalam situasi di mana mengetik atau panca indera lainnya tidak dapat digunakan. Sistem penglihatan yang baik memungkinkan komputer mengenali pengguna dan membangun sistem sesuai permintaan. Di sini salah satu aplikasi computer vision adalah Argus. Argus merupakan aplikasi computer vision yang berperan sebagai digital gatekeeper. Argus ini bekerjasama dalam mendeteksi wajah tamu dan mencocokkannya dengan data yang sudah ada. Argus, jika wajah orang yang memasuki pintu tidak dapat dikenali, pintu pun tidak akan terbuka kecuali ada perintah sebelumnya kepada sistem keamanan. Argus ini biasanya digunakan pada apartemen ataupun perkantoran yang mewah. Selanjutnya yaitu materi aplikasi multimedia system. Penelitian interface untuk pengguna dengan kebutuhan khusus berfokus pada penyediaan sistem interaktif bagi pengguna yang berkebutuhannya tidak dapat dipenuhi oleh komputer standar. Biasanya ini karena antarmuka atau interface menggunakan saluran input atau output yang tidak dapat digunakan pengguna secara efektif. Standar interface saat ini adalah graphical interface. Karena interface yang berkembang saat ini banyak menggunakan gambar-gambar atau grafik, maka akses ke komputer bagi user yang mengalami kesulitan penglihatan akan berkurang. Input dan output adalah pilihan bagi mereka yang tidak memiliki hambatan bahasa.
Pilihan lainnya yaitu eye gaze, yang mengikuti gerakan mata untuk mengontrol kursor atau driver keyboard yang dipasang di kepala pengguna. Jika pengguna tidak dapat mengontrol gerakan kepala, pengguna dapat menggunakan gerakan dan pelacakan gerakan sebagai alat kontrol. Jika user mempunyai keterbatasan menggunakan keyboard, sebuah sistem yang dapat memprediksi, seperti reactive keyboard, dapat menolong dengan cara mengantisipasi komen-komen yang akan diketik dan menawarkan perintah untuk dieksekusi. Ini dapat menyingkat pengetikan kata. Perkiraan itu didasarkan atas apa yang telah user ketik sebelumnya, seperti dalam Excel. Selanjutnya yaitu materi virtual reality yang merupakan materi terakhir. Virtual reality adalah simulasi yang dihasilkan komputer dari situasi di mana pengguna tampaknya berada dalam situasi tersebut. Virtual reality adalah seni sistem multimedia, tetapi dengan penekanan yang lebih besar pada sensasi visual sebagai input. Sebagai input, digunakan sarung tangan yang dapat memberikan informasi berdasarkan gerakan. Umpan balik dapat disertakan ke sarung tangan tersebut, sehingga seolah-olah user dapat merasakan hentakan ketika menggenggam sesuatu objek. Contoh dari aplikasi virtual reality ini kayak permainan 3 dimensi, data visual, atau simulasi penerbangan yang menunjukkan dunia di luar pada saat yang bersama. Kemudian juga ada hologram yang merupakan bentuk virtual reality. Hologram dapat dibuat dalam berbagai bentuk, dari bentuk manusia hingga objek lain yang divisualisasikan menggunakan alat yang menampilkan hologram. Hal ini juga berlaku untuk game 3D. Sampai di sini dulu untuk penjelasan materi sistem sensor ganda. Jika ada kata-kata yang salah dan kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.